Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai nih, Kansa. Dina. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di my YouTube channel. Halo guys, gimana kabar hatinya? Kabar semangatnya? Kabar imannya? Dan kabar dompetnya? Welcome to my YouTube channel. Progress me up, ready to level up. Oke teman-teman, kali ini aku kedatangan tamu istimewa. Insya Allah. Nanti kita kenalin ya. Kita kenalan dulu nih. Boleh dari teteh siapa dulu? Dari kakak siapa? Oke. Perkenalkan, aku Kansa Nayara, bisa dipanggil Kansa, dari DKV Angkatan 23 di Telkom University. Iya. Kak Kansa ya, gitu. Kansa. Oke. Nama aku Sabrina Aprilia, biasa dipanggil Bina, dari Fakultas S1 Teknik Telekomunikasi. Jurusannya S1 Teknik Telekomunikasi dari FPE di Telkom University. Oke. Semesternya tadi udah disebutin ya? Oh, semester berapa? 4. Aku semester 2. Semester 2. Masya Allah. Ini masih muda ya. Baba versi ini. Iya. Perjalanannya masih jauh lah ya. Untuk Baru menemukan dimulai. pengalaman-pengalaman dan ilmu gitu, Masya Allah. Tapi ini nggak jauh beda lah ya. Oh iya. 11 12 lah. 11 ya. Iya. Oke. Oke, teman-teman, kali ini kita akan berbincang mengenai anak-anak muda yang peduli sama masjid ya gitu. Ternyata ada loh yang aktif dan menjadi aktivis gitu ya di lingkungan masjid, karena kemarin gitu kan qadarullahnya kan sekarang lagi bulan Ramadan menjelang Idul Fitri ya. Akhir-akhir gitu, mungkin 2 hari lagi, entah 1 hari lagi gitu, kita menunggu pemerintah ya. Nah, dari situ saya melihat kemarin itikaf ya, sempat itikaf di Masjid Telkom University, dan ternyata ini kan terbuka untuk umum, dan wah ternyata masih ada loh gitu kan anak-anak muda, dan bahkan imamnya juga ya, Imam muda semua gitu kan teman-teman gitu, muda semua, dan ternyata itu menjadi apa ya, inspirasi mungkin ya bagi teman-teman yang lain yang pengen hijrah. Dan kita coba deh, kita nanti tanya-tanya kenapa sih mereka bisa bisa tertarik dan aktif untuk mengelola masjid. Nanti kita tanya-tanya, apalagi di bulan Ramadan ini yang insya Allah ya pahalanya berlipat ganda gitu kan. Kayak gitu. Oke, kita tanya dulu nih ke Kabina ya. Kabina nih, boleh sharing nggak kalau misalkan Kabina selama ini gitu kan, atau di bulan Ramadan ini jadi panitia, suka dukanya apa sih? Atau mungkin jangan dulu ke suka duka, alasan pertama kali ikut kontribusi itu kenapa gitu? Oke, yang pertama kan khususnya aku kan mahasiswa baru ya. Jadi harus mencari lingkungan, explore lingkungan. Nah, salah satu hal yang aku pengen explore tuh lingkungan yang Islami gitu. Jadi kan awalnya tuh kan aku ikut Alfat. Nah, nggak sengaja diajakin salah satunya sama yang ikut Prada. Jadi diajakin lah masuk ke Prada. Ternyata lulus. Oh, jadi ada seleksinya gitu Iya. ya? Nggak sembarangan orang yang masuk ternyata ya. Seleksi dulu Ketat ya. Cukup ketat tahun ini. Cukup ketat. Oh. Iya, kita setelah lulus ternyata wah lingkungannya seru, lingkungannya baik, lingkungannya solid. Nah, terus akhirnya apa langsung ke suka duka nih? Boleh langsung cerita. Kalau buat suka dukanya ya, Perjuangannya. mungkin karakter orang beda-beda ya. Jadi cara kita menanggapi orang-orang tuh kita enjoy aja, santai aja gitu. Kayak misalnya khususnya aku kan pelayanan jamaah. Jadi secapek-capeknya kita harus tetap ceria gitu sama orang itu. Tetap senyum gitu. Apalagi kan senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah gitu. Ibadah. Ya, terus kadang kan kalau misalnya khususnya ibu-ibu gitu kan, kadang punya karakternya beda-beda. Kadang ada yang perlu kesabaran, ada yang pro dan kontra gitu kan. Kayak banyak komplain. Selalu menemukan. Iya, jadi misalnya kita terus aja konfirmasi tapi dengan cara yang lebih baik gitu sih. Oke. Jadi intinya menemukan banyak hikmah itu, entah melatih kesabaran, terus menjadi tahu oh ternyata dengan berbagai karakter orang yang seperti ini kita harus bersikap seperti apa gitu. Keren sih. Kayaknya ini pengalaman the first ya? Iya. Ya pertama betul. kali ya. Ha-ha. Wah,
Oke. Karena kan apa ya? Ada yang mengatakan bahwa guru itu pengalaman yang terbaik itu adalah guru gitu. Guru terbaik itu adalah pengalaman gitu kan? Kayak gitu. Iya. Jadi ya keren lah gitu ya, mengambil banyak hikmah kayak gitu. Kayak mungkin dari Kak Kanza nih, gimana ceritanya? Aku nih karena tahun kedua ikut Prada, jadi awalnya sebenarnya karena memang alhamdulillah latar belakangnya dari pesantren juga. Oh, pesantren mana kalau boleh tahu? Aisyah Boarding School Bandung. Jadi perhatian Muhammadiyah gitu. Oh, berarti di Bandung udah lama ya? Udah, sebenarnya udah agak lama untuk Iya. merantaunya Iya, gitu. iya. Terus masuk Telkom karena pada awal masuk Telkom dan Iya. tidak berbasis Islam, ada ketakutan untuk lingkungannya, jadi kayak takut terbawa arus dan lain sebagainya. Jadi Karena umum kan ya kalau Telkom Jadi sebelum University. masuk Telkom itu benar-benar cari komunitasnya. Alhamdulillah kurang lebih sama kayak Bina. Masuk Alfat dulu. Alfat itu kalau teman-teman belum tahu, Alfat tuh kayak LDK kampus gitu. Jadi ada LDK kampus yang mengelola dakwah gitu. Terus masuk Alfat, lalu ditawarin juga masuk panitia Ramadan. Kalau di kami namanya Prada, Pejuang Ramadan dan Idul Adha. Singkatannya ya. Singkatannya. Tahun pertama alhamdulillah keterima, jadi waktu itu jadi media bagian dekorasi juga. Dan merasa nyaman juga alhamdulillah karena memang menemukan apa ya? Passion gitu. Passion dan Oke, potensinya. merasa keluarga sih. Yang saya rasakan paling kuat tuh adalah kekeluargaannya. Jadi alasan kalau ditanya kenapa mau lanjut di tahun kedua ya karena memang merasa dirangkul, merasa dibina di sana. Jadi alhamdulillah tahun kedua mencoba lagi menjadi media gitu. Oke, Masya Allah. Berarti karena lingkungannya positif dan Positif itu banget. benar-benar berpengaruh ke dalam dirinya gitu ya. Iya. Jadi menemukan di situ kenyamanan gitu ya Kenyamanan dan istilahnya. lanjut. Kenyamanan, ketenangan kan itu yang Iya, kita iya, butuhkan itu ya. kita butuhkan. Biasanya kan apalagi yang dicari gitu kan. Ditambah oh iya sesuai dengan passion aku gitu Iya, kan bener, yang bener. aku banget, dan dari situ belajar juga mengasah potensi ya. Potensi, Tadi apalagi iya. Suka apa? Desain karena Desain, nyambung kan gitu. dari DKV dan ngambil Dari media, DKV, jadi ya. banyak pengalaman dan bisa Iya. nambah portofolio Iya. juga gitu. Di kampus saya tuh ada guru dosen DKV namanya Bu Sekar. Beliau juga ngajar di Telkom. Telkom. Tapi kenal nggak? Enggak, Bu Sekar nggak ya? terlalu banyak dosen DKV. Oh iya, terlalu banyak ya mungkin. Ya karena di sana ngajarnya itu sih. Iya. Kayak gitu. Nah, oke lanjut lagi ya. Kan tadi ada tuh ya suka dukanya. Tadi alasannya juga ternyata apa ya? Ternyata dari situ manusia tuh fitrahnya ternyata pengennya dirangkul ya Iya, gitu. iya. Karena kalau misalkan kan ada ya sekarang kayak pernah nggak sih dianggap dia so alim gitu kan? Atau misalkan dia kok kayak gitu, atau maksudnya pernah nggak sih ada stigma negatif gitu ya istilahnya gitu dari orang-orang yang memandang itu gitu. Ketika kita melakukan sesuatu yang entah itu aktivitas, entah itu kontribusi gitu kan, yang berbasis Islam gitu. Kayak gimana kira-kira? Kan itu bagian dari tantangan ya sebetulnya. Jadi baru dari Kabina. Kak Bina juga. Kalau aku sih bukan pas kuliah ya. Alhamdulillah sih kalau pas kuliah nggak pernah. Tapi kalau dulu waktu SMA itu mungkin ya, karena aku tuh tadinya tuh dari Bogor Center School ke sekolah negeri. Iya, iya. Nah itu tuh pasti bentroknya banyak juga lumayan, karena kan kalau di Bogor Center School tuh kan kayak diajarin sholat duha, terus ada hafalan Qur'annya gitu. Kalau di negeri kan lebih ke umum kan ya. Jadi kayak banyak juga, dan kebetulan banyak konfliknya juga kayak di SMA tuh kayak lebih ketawuran gitu-gitu. Jadi Iya sih, karena pergaulan bebas remaja betul. kan. Jadi kayak wah ada kayak misalnya ngapain nih sholat duha tiap hari gitu, padahal emang udah kebiasaan waktu SMP gitu. Jadi cara kita nanggepin sih kita harus tahu tujuan kita ke situ mau ngapain. Terus kayak misalnya kita juga harus punya prinsip, maksudnya kayak mau diajak kemana gitu. Maksudnya Harus kayak- tahu tujuannya. Iya gitu. Jadi Insya Allah. kita nerapin prinsip lakum dinukum waliyadin aja gitu. Insya Allah mantap banget nih. Pembahasannya semakin panas ya. Tadi siang perlu di highlight tuh dari segi
ternyata dari kebiasaan itu bisa menjadi sebuah karakter. Karena kan tadi dari SMP dibangun habits Iya, habit. yang baik ya gitu. Terus ketika naik tingkat gitu dan lain-lain. Nah, itu menjadi sebuah karakter atau watak gitu kan. Yang mana ketika kita nggak ngelakuin itu tuh kayak ada yang kurang gitu ya. Ketika kita nggak berkumpul mungkin sama orang-orang yang vibes-nya positif tuh kayak ternyata kayak ada yang kurang ke dalam diri kita gitu. Kayak ngerasanya tuh kayak nggak menemukan atau kurang menemukan kenyamanan Iya, kayak benar. tadi kan. Kalau tadi ya ternyata ini orang-orangnya seru banget ya gitu, vibes-nya positif. Terus karena kan sebetulnya karakter orang itu seperti energi ya seperti virus yang itu mudah menular gitu. Iya. Sehingga akhirnya kalau terus diulang hingga akhirnya menjadi sebuah habits, kebiasaan, dan di situ menanamkan sebuah keyakinan tindakan karakter gitu kan, kayak gitu. Jadi kayak bersyukur juga ya tadi, oh iya ternyata kita harus membangun tujuan gitu kan, tujuan. Kayak keren sih. Luar Ya biasa. Allah. Ya, karena setiap orang masih punya tantangannya masing-masing gitu. Kalau kakak sendiri gimana? Kalau aku khususnya di ini ya kali ya di kuliah ini, Iya. apalagi dengan latar belakang Fakultas Industri Kreatif ya, Iya. isi-isinya mungkin orang yang mungkin teman-teman tahu ya, mungkin banyak Iya. apa ya, fashionnya yang gimana, iya. terus juga kehidupannya dan lain-lain sebagainya mungkin dibilang jauh dari agama gitu. Kalau aku mungkin pertama kali kenalan atau masuk lingkungan baru tuh apa ya dengan pakaian seperti ini alhamdulillah nggak terlalu dijudge gimana. Malahan dengan berpakaian tertutup, dengan berpakaian syar'i, mereka lebih menghargai dan lebih tahu batas-batasannya. Oh, ini perempuannya gini, jadi mungkin nggak bersentuhan atau gimana. Terus juga kalau sholat ya aku mencoba buat gaul aja sih, juga nggak tiba-tiba kayak ayo guys sholat, nggak. Aku coba buat menyesuaikan lagi lah. Aku coba lebih pendekatannya secara perlahan dulu. Nanti kalau udah deket nih tahun kedua kuliah, nah itu kan udah mulai terbangun, kayak misalnya udah mulai bisa ngajak aku mau sholat dulu, ikutan nggak? Nah mulai kayak gitu. Ya walaupun ada penolakan di awal, tapi ya namanya juga proses gitu. Saya selalu menghargai setiap proses, jadi nggak apa diajak terus aja, walaupun memang mungkin masih belum mau untuk bergerak, tapi nggak apa-apa gitu sih. Jadi, ya sesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitar aja sih gitu. Kalau di ayat Quran tuh namanya likaumihi, menyesuaikan dengan bahasa kaumnya gitu kan. Karena memang kan saya juga bergeulutnya tuh di bidang lebih ke konsultasi karakter orang kayak Steven gitu. Terus pendekatan yang lain juga gitu kan, belajar juga, ada psikolog dakwah gitu kan, ngelihat psikis dari seseorang kayak gimana. Nah tadi kan berbicara tentang berbagai karakter orang yang pengen kita rangkul, yang mereka mungkin itu tuh sebetulnya nggak terjadi sehari dua hari. Maksudnya seseorang atau watak seseorang itu dibentuk. Makanya kalau saya pribadi ketika tahu ilmunya gitu, nggak langsung ngejudge, wah dia kok kayak gitu kan. Sekarang banyak ya kayak misalkan pergaulan bebas, terus zina, atau misalkan hammer dan lain-lain gitu. Nah saya sekarang ketika tahu ilmunya, ternyata itu nggak jadi sekonyong-konyong langsung jadi seperti itu melalui proses. Menjadi baik pun tentu ada prosesnya, apalagi seperti itu juga tentu ada prosesnya. Makanya kayak kalau di ilmu barat itu namanya ada penelitian kayak alam bawah sadar manusia itu lebih besar dibandingkan kesadaran manusia. Contohnya, kenal gunung es, pernah ngelihat gunung es seperti apa di HP ya gitu kan. Kalau gunung es itu bentuknya dia di bawahnya itu ada gunung yang lebih tinggi, lebih besar dibandingkan atasnya. Bener kan? Kayak gitu kalau gunung es. Nah itu manusia tuh kayak gitu. Jadi 80%, sekitar 88% itu alam bawah sadar yang berperan. Dan alam bawah sadar itu dia digerakkan oleh pengalaman, lingkungan, pertemanan, pola asuh orang tua. Makanya dari situ saya nggak bisa menjudge orang sembarangan, karena mungkin mereka menghadapi tantangan yang lebih besar daripada kita gitu. Bener. Kayak gitu. Kayak setiap ngelihat dari berbagai kampus, ya mereka juga ada tantangan tersendiri gitu kan, kayak gitu. Cuman tadi pendekatan yang cocok seperti apa yang pengen kita rangkul ke mereka gitu.
sedangkan kesadaran kita cuma 12% atau ya sekitar belasan persen gitu kan. Nah di situ kan kesadaran tuh sedikit ternyata kayak gitu, dan itu menjadi sebuah apa ya, menjadi sebuah awareness mungkin ya bagi kita untuk oh nggak boleh menjudge orang-orang di sekitar kita gitu. Oke, ini udah lumayan ya gitu pembahasannya. Mungkin ada beberapa lagi ya sedikit yang perlu diceritakan mungkin ke teman-teman yang saat ini sedang apa ya berada di proses titik persimpangan jalan mungkin ya. Karena kan apa yang namanya hidayah tuh nggak bisa apa ya, nggak bisa ditebak. Karena kan ada orang yang dia jago nih amal solehnya, terus baca Qurannya rajin dan lain-lain, tapi di akhir hayatnya kita nggak tahu seperti apa, karena kan yang menjadi penentu itu adalah akhir hayat gitu kan, kayak gitu. Nah mungkin bisa diceritain nggak, atau misalkan untuk memotivasi mereka orang-orang yang sedang berjuang entah itu di lembaga dakwah kampus, entah itu di lingkungan yang mungkin banyak perjuangannya toksik yang umum gitu, tapi mereka harus survive gitu. Kira-kira ada nggak sih tipsnya gitu dari kakak-kakak tersendiri gitu? Kalau dari aku sih kayaknya kita tuh harus fleksibel. Jangan sampai adaptasi kita membebani diri kita sendiri gitu. Kita open sama budaya baru juga. Open mindsetnya Iya, gitu. Terus mencoba memahami apa yang mereka maksudkan kepada kita gitu. Jadi kita nerimanya juga nggak tertekan atau terbebani. Jadi enjoy itu. Iya, jadi merekanya juga enak ya gitu kan. Maksudnya tuh kayak menyesuaikan ya tadi, kayak kita orangnya seperti apa, kitanya seperti apa gitu. Jadi tipsnya itu ya kalau dari Kabina. Kalau dari Kak Kansa gimana kira-kira? Kalau dari aku sebenarnya kurang lebih sama, tapi mungkin apa ya, biar lebih memotivasi mungkin dari teman-teman sendiri ini sih. Maksudnya harus mencari lingkungannya juga ya, karena menurut aku dakwah itu bisa sendiri tapi rasanya berat gitu. Jadi emang harus ada teman. Karena perjalanan dakwah kita panjang di kampus ya, kurang lebih mungkin 4 tahun atau 3,5 gitu. Jadi kalau menurut aku ya perlu punya teman untuk berjalan bersama, karena memang di dakwah ini pasti banyak tantangan mungkin dari lingkungan dan sebagainya. Jadi selain kita berdakwah ke orang lain, kitanya juga perlu dibenahi kan. Jadi ya emang harus ada saling mengingatkan satu sama lain. Dari kitanya juga, dari rohaninya juga harus dijaga, karena ya bagaimana kita menyampaikan tapi kitanya sendiri ya nggak mengamalkan. Nggak mengamalkan. Jadi harus ada yang saling mengingatkan satu sama lain. Ketika kita alhamdulillah mungkin sudah bisa melaksanakan, nanti untuk kedepannya mungkin untuk berdakwah insya Allah mudah lah gitu. Pasti ada aja tantangan, tapi ya kita lalui bersama, namanya juga dakwah ya, nggak mungkin lancar-lancar aja gitu. Sekelas Rasulullah aja penuh dengan tantangan ya, apalagi kita iya. Berarti tadi yang perlu digaris besar, yang perlu di-highlight itu adalah ternyata support system itu penting gitu kan. Bener nggak harus ada banget ya. Ada banget ya, karena bener sih apa ya istilahnya, support system itu apa ya tadi kayak berjemaah mungkin ya, nggak bisa sendirian gitu. Kita harus punya wadah untuk bisa mengarahkan kita, mungkin untuk saling berbagi, sharing gitu kan, untuk bisa mengatasi tantangan-tantangan yang ada gitu. Karena lumayan kalau dipendam sendirian. Iya, ada kalanya di awal kita semangat, ada kalanya kita semangatnya agak redup turun gitu. Tempatnya. Jadi kayak kalau grafik tuh gini. Kayak roller coaster ya. Iya benar-benar. Dan untuk mencari lingkungan pertemanan tersendiri itu dari kitanya sendiri yang harus bisa mencari gitu ya, harus bisa bergerak gitu. Karena kan nggak mungkin istilahnya mereka yang nyamperin kita gitu kan, kitanya harus mencari gitu. Mungkin itu ya tipsnya. Oke. Nah mungkin buat teman-teman juga yang sedang merasakan berada di posisi titik yang sama, mungkin ya bisa tuh segera cari nih temennya gitu kan. Dulu juga kalau kisah Nabi Musa gitu ya, dulu juga kan minta temen kan ke gitu, akhirnya dihadirkan Harun gitu kan, nggak bisa sendiri gitu kan, kayak gitu. Dan Rasulullah juga dibantu oleh para sahabatnya gitu kan.
untuk untuk bisa merangkul banyak orang tentunya gitu. Ya ibaratnya kayak lidi, kalau perumpamaannya tuh kayak lidi. Lidi kita ngebersihin sampah, satu lidi dibersihin kan nggak mempan. Harus banyak kan. Harus banyak lidinya gitu kan. Begitupun dengan kita saat ini gitu. Apalagi kalau dalam sholat mah ya istilahnya bahasa Sundanya mah namanya kalau dari segi sholat berjamaah kan lebih banyak pahalanya banyak. gitu kan dibandingkan sendiri kayak gitu ya, Insya Allah. Nah, oke, lanjut lagi nih, saking seru. Berbicara tentang tadi kan mungkin ada tentang dakwah di kampus gitu. Apakah ada program-program yang saat ini sudah berjalan atau misalkan yang akan berjalan, bisa diceritakan nih ke teman-teman gitu. Dan mungkin dari pengalaman dulu deh, kan tadi udah diceritain ya sebetulnya gitu. Apakah misalkan dari tantangan medianya seperti apa, terus yang harus dimunculkan program-program apa lagi untuk menghadapi tantangan zaman, karena kan kita nggak bisa dakwah nggak bisa monoton ya gitu, harus muncul ke permukaan dalam karya yang berbentuk baru gitu kan. Nah, kira-kira dari di Telkom University sendiri atau misalkan ya apakah ada program-program yang lagi dilandingkan gitu? Kayak gimana coba? Kalau program sebenarnya kami tuh terbagi dari beberapa organisasi ya. Jadi nggak hanya LDK atau DKM. Kalau sekarang ya Ramadan, jadi ada kepanitiaan Ramadan lagi mempersiapkan Idul Fitri dan nanti akan Idul Adha. Nah, untuk dakwahnya sendiri kami ada organisasi namanya Alfat. Alfat itu tadi organisasi dakwah yang ada di fakultas dan ada di pusat satu. Kenapa dipisah di setiap fakultas? Karena mungkin fakultas itu kan punya lingkungan yang berbeda sendiri. Jadi punya program-program yang mungkin menyesuaikan gitu. Kalau saya FIK karena berfokus di Fakultas Industri Kreatif, kalau sekarang pasti kami lebih mengedepankan dakwah-dakwah kreatif gitu. Mungkin dengan salah satu contoh program unggulan kami itu ada Merupa Sejenak, itu seperti lomba. Merupa Sejenak. Merupa Sejenak. Itu nama program. Unik banget ya. Merupa Sejenak. Nah, itu salah satu program unggulan yang setiap tahun alhamdulillah kami laksanakan. Itu seperti lomba. Nanti lombanya itu seperti lomba kaligrafi, poster yang memang bertemakan Islami. Nah, ketika nanti sudah ada karyanya, lalu akan kami pamerkan, akan buat pameran gitu. Pameran dan nanti akan ada kajian-kajian gitu. Memang diselipkan kajian di sana gitu. Ya pastinya dengan tema-tema yang lebih kena menyentuh gitu ya. Dengan target audiens. Terus juga ya pasti mengaktifkan media sosial karena memang ya tadi kan cara kami berdakwah di industri kreatif itu dengan digital atau mungkin video dan lain sebagainya. Jadi di situ lebih dikerahkan lagi gitu. Dimaksimalkan gitu. Lagi. Karena kan sekarang kan teknologi serba canggih. Bener. Jadi ya itu programnya juga harus program-program yang santai karena ya anak-anak di FIK lebih cenderung ya gitu. Harus soft selling kali ya. Yang ringan-ringan dulu gitu, enggak jangan yang berat-berat. Kalau berat-berat nanti mereka kabur. Gitu kali. Mungkin di teknik beda lagi nih. Iya, mungkin di teknik lebih beda lagi. Tapi kalau menurut aku kan baru ya masuk Alfat. Iya kan baru ya. Jadi belum lihat banyak perkembangannya. Tapi kalau dari pengalaman aku di MSU sih sebenarnya untuk kajian itu di Samsul Ulum tuh udah ada. Itu rutin tuh Senin Kamis. Itu tuh rutin gitu setiap Senin Kamis pasti selalu ada. Sama buka bersamanya. Karena Senin Kamis sahur. Nah, untuk puasa itu karena di Prada biasanya itu tiap hari. Kadang ada. Terus kalau sepengalaman aku tuh dulu tuh ada iFest. Jadi tuh sampai ngundang ustadz-ustadz yang kayak terkenal gitu ya. Tapi yang mungkin yang kekinian gitu ya. iFest itu kayak ini biasanya penerimaan mahasiswa muslim. Jadi selain di kampus kami sendiri punya kegiatan penerimaan muslim sendiri. Jadi memang acaranya gede-gedean di sana. Itu terbuka untuk umum atau untuk mahasiswa baru aja. Jadi kayak penyambutan mahasiswa muslim baru di Telkom University gitu. Ya khususnya ya. Jadi salah satu targetnya waktu awal masuk mungkin bina gitu. Terus kerennya tuh masuk asrama ya. Udah langsung ditawarin, ini masuk grup muslim gitu depan asramanya sama di depan kakak tingkatnya gitu.
Udah masuk grup muslim belum? Udah, nanti ada Gercep info. ya. Iya. Bagus Jadi emang langsung dibuatin wadahnya itu, jadi langsung disebarin informasi-informasi dan alhamdulillah mungkin dengan cara itu efektif ya. Iya, betul gitu. Iya. Terus kalau dari segi tantangan tersendiri mungkin banyak, apakah mungkin ada orang yang tertarik atau mungkin kayak gimana gitu, atau jumlahnya nggak sesuai dengan yang ada yang daftar misalkan atau gimana? Kalau aku sih belum melihat tantangannya, mungkin ke Oh. Kansa. Coba kalau Kalau ya sebenarnya ya SDM yang SDM ya. kami hadapi kurang jujur kalau di fakultas iya. depan, karena ya mungkin belum terlalu menyentuh dan belum mengenal, karena ya banyak tantangan, mungkin bersaing dengan organisasi-organisasi di luar Alphard yang mungkin lebih yang mereka lebih menarik menarik gitu kan. Jadi memang visi misi kami Fakultas Alphard FIK di tahun ini adalah mencoba kolaborasi, mungkin dengan kolaborasi dengan organisasi lain bisa lebih dikenal. Nah, itu sih jadi tantangan pertama, mungkin itu tadi SDM kurang. Jadi ya orangnya itu terus, dan kalau dibandingkan dengan organisasi lain jumlah kader Lebih kami, banyak yang mereka gitu. iya mereka lebih banyak dan kami lebih sedikit gitu sih. Udah SDM-nya sedikit, terus kita harus menghadapi masa yang lebih banyak lagi, jadi wow gitu. Jadi emang harus kolaborasi sih biar bisa menciptakan kegiatan atau program yang lebih matang gitu. Gitu sih. Iya. Berarti harus banyak penerus ya. Iya. Kadang-kadang yang menempati jabatan inti itu adalah kader baru, karena kader lamanya pada kadang-kadang nggak lanjut atau nggak aktif gitu. Itu sih Iya yang sih. buat kadang-kadang sedih gitu. Karena iya sih, kadang orang tuh ya isi komanya tuh di awal aja gitu. Kesana redup. Itu tantangannya bener. Iya kan? Iya. Kadang kesananya redup gitu. Iya. Ya, it's like si alam ya. It's like si Allah gitu kan. Like si alam gitu. Maksudnya kan pasti ada yang ada yang bertahan, ada yang berguguran gitu kan. Jadi Kayak gitu. tantangannya tadi selain menghadapi di luar, di dalamnya juga Iya, kita yang di internalnya juga harus menjaga dikuatin gitu kan. semangat. Makanya waktu awal masuk langsung dirangkul, langsung gimana buat santai dulu, bisa nyaman. Kalau udah bisa nyaman, kayaknya insya Allah kedepannya lebih mudah komunikasi dan bertahan dan lain sebagainya gitu. Iya, ternyata bener ya, harus banyak evaluasi gitu dari situ. Supaya apa? Supaya nanti ada perbaikan-perbaikan. Soalnya saya juga pernah ngerasain di SMK ya. Saya kan SMK N2 Balenda gitu. Dulu ikutan rohis gitu. Nah, pada zaman saya itu lagi jaya-jayanya. Iya. Karena yang dulu itu cuman tersisa ketuanya aja cowok. Ya, tinggal dia ketua. Mungkin kalau teman-teman ada yang lihat dari SMK 2 Balenda gitu kan. Namanya tuh dulu DKM Rohis Kristal gitu ya. Dia satu yang tersisa gitu. Iya, dan dulu tuh banyak isunya. Banyak isunya karena kan Islam itu identik dengan isu ya. Iya, Apalagi iya. kalau yang booming zaman dulu gitu kan. Tahun 2000 berapa gitu. Nah, pada saat saya ikutan gitu, dan itu banyak angkatan saya yang berprestasi, berkarya. Maksudnya menunjukkan nih ketika ikut lomba-lomba menang gitu kan. Sampai ya juara tingkat kabupaten ada gitu, sampai tingkat-tingkat antar sekolah dan lain-lain gitu. Nah, dari situ berarti ada sesuatu hal yang perlu diubah, mungkin metode atau caranya yang kurang kayak gitu, sehingga tadi kan menimbulkan stigma negatif di lingkungan sekolah gitu. Alhamdulillah sampai sekarang berjaya terus gitu. Iya, kan saya juga kemarin sempat diundang jadi pemateri di Sanlatnya. Biasanya setiap tahun suka ngisi di sana gitu kan, ketemu sama banyak siswa gitu, siswa yang di sana kayak gitu. Ya, jadi betul ya, ternyata apalagi sekarang fasenya bukan fase sekolah lagi, tapi mahasiswa. Yang itu ternyata bukan daerah sini aja kan. Tapi berbagai karakter daerah yang harus se-Indonesia gitu kan. Yang harus yang dirangkul dan lain-lain gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi bener harus ada support system kayak gitu. Nah, tadi kan udah ya kita ngelihat ternyata betul ya gitu, semakin masa itu penting gitu. Kalau misalkan nggak ada masa atau nggak ada istilahnya tuh sumber daya manusianya gitu, otomatis program juga nggak akan jalan dong gitu kan, kayak gitu. Nah, mungkin ada yang mau diceritakan lagi nggak terkait misalnya terkait tadi kan udah suka duka yang pribadinya, kalau secara kelompoknya gitu.
Misalnya entah itu ada yang egois atau misalkan apalah dan lain-lain, konflik internalnya gitu. Internal. Dan nanti ternyata ada solusinya yang dihadirkan apa gitu. Oke, kalau dari aku sebenarnya ya setiap periode kan beda ya. Ada beda-beda konflik lah gitu. Mungkin kalau pertama kali aku masuk Alphard mungkin permasalahan problemnya tuh adalah mungkin kurang bonding gitu. Jadi memang banyak kader yang tidak terangkul gitu. Mungkin karena di kami juga batasan antara Ikhwan Akhwatnya memang cukup ketat sekali ya. Jadi mungkin salah satu kendala Komunikasinya. komunikasi jadi kayak tidak seluas orang-orang di luar. Jadi bingung batasannya mungkin ya, jadi komunikasinya sulit gitu. Dan evaluasi alhamdulillah karena memang lanjut dan ada beberapa teman juga yang lanjut dan jadi pengurus, di situ mulai coba membedah nih kayak apa sih yang perlu kita ubah di periode sekarang. Dan alhamdulillah ya tadi kita berfokusnya untuk merangkul dulu gimana kita buat nyaman dulu anak-anak, karena memang kami merasa kenapa kami lanjut karena ya kami merasa nyaman gitu. Jadi kita membuat lingkungan yang sama juga dulu, kita buat nyaman dulu. Pertama itu alasan yang bertahan ya, bikin bertahan. Kenapa kita bertahan ya, karena kita nyaman, jadi kita buat lingkungan yang sama seperti yang kita rasakan gitu sih. Dan ya walaupun namanya organisasi Islam, tapi pasti akan ada banyak permasalahan. Betul. Entah mungkin perbedaan pendapat atau mungkin ada yang ego tuh satu sama lain ya, tapi ya dengan komunikasi sih, lagi intinya komunikasi aja. Kita mencoba terbuka aja, nggak apa kita dari kamu gimana, kenapa alasannya seperti ini. Mungkin kalau menyampaikan alasan kita bisa mempertimbangkan lagi gitu sih. Yang penting ya baik-baik cara komunikasinya aja sih gitu. Yang harus pasti disampaikan. ada aja problem, tapi ya kita nikmati prosesnya. Dengan di awal-awal memang pasti banyak banget masalah, tapi ntar di akhir kalau udah menemukan flow-nya, udah bisa mengerti satu sama lain, insya Allah ya kedepannya aman sih gitu. Oke, karena kalau yang saya lihat mungkin visi misinya yang menyatukan ya. Visi misi ya benar kan? sih. Kalau saking kita bisa aja egois, tapi kan tujuan kita ada di sini tuh apa, untuk apa gitu kan. Jadi balik lagi ke situ gitu kan. Tiap kali mau menyerah tuh, oh iya ini kan tujuan aku apa? Tujuan saya ingin berkontribusi dan lain-lain. Karena kalau misalkan kita udah satu organisasi sudah kompak, sudah jelas nih tujuannya apa, visi misinya apa, insya Allah dari permasalahan-permasalahan yang ada itu bakal balik lagi ke relnya gitu, ke jalurnya gitu. Yang tadinya gimana jadi gimana gitu kan. Oke, kalau misalkan ada nggak sih kira-kira program yang bekerja sama? Biasanya kan kalau dulu ya kan saya punya saudara kembar tuh. Ya, kembar saya, beliau LDK juga, beliau bahkan jadi ketua sewilayah apa gitu, saya nggak tahu ya. Beliau tuh pernah kerjasama kayak touring ke kampus-kampus LDK yang di Bandung kan. Beliau kuliahnya di Kalimantan, di Universitas Tanjung Pura dulu tuh. Nah kebetulan jadi kodarullahnya tuh jadi ketua diamanahinnya. Terus akhirnya touring ke LDK gitu. Studi banding gitu kan, sambil ngeliat gitu kayak gimana program-programnya. Nah kalau di sini apakah ada bekerja sama dengan kampus-kampus lain, atau misalkan ada nggak sih program terkait itu gitu? Kalau setahu saya memang ada program dari pusat, Alphard pusat itu memang ada programnya bisa dibanding kayak tahun lalu kalau nggak salah teman-teman Alphard pusat itu ke IPB. Ke IPB. Jadi memang ada bagian eksternal gitulah yang mengurusi kerjasama dan memang kami terbiasa dengan kolaborasi sih. Setiap kegiatan kami memang terbiasa untuk media partner dengan organisasi lain atau mungkin mencari sponsor. Nah itu kan juga termasuk kolaborasi ya. Entah dari pihak dari dalam, memang dari kampusnya sendiri, atau memang dari luar gitu. Jadi emang ada kolaborasi seperti mungkin Prada tahun ini banyak kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan sebagai sponsorship gitu. Tapi mungkin kalau organisasi luar kayaknya belum terlalu banyak. Itu mungkin bisa menjadi salah satu evaluasi mungkin, atau kegiatan biar lebih meluas lagi kan lagi benar. Betul. Ada tapi mungkin belum terlalu terfokuskan gitu. Oke. Iya betul ya. Karena yang saya lihat juga, kalau kan saya dulu di kampus juga sama ya, namanya Himpunan Mahasiswi Persis yang di sana gitu. Mereka biasanya ke
organisasi-organisasi yang ada di luar gitu. Ya, khususnya komunitas masyarakat. Kayak gitu. Karena apa? Karena kan itu langsung dekat nih dengan masyarakat kayak gimana gitu. Terus ini juga biasanya ke kampus-kampus juga gitu. Biasanya Unisba sama UIN gitu. Sama UPI Cibiru biasanya. UPI. Ya, yang ada himinya biasanya kayak gitu. Oke, mungkin teman-teman itu dia ya perjalanan yang luar biasa gitu kan, dengan berbagai program, tantangannya gitu kan. Karena kalau misalkan program-program itu penting gitu. Penting banget. Yang pertama untuk menarik banyak orang, terus untuk menciarkan juga dakwah kita, dan biar hidup lah istilahnya. Benar kan gitu. Mungkin ada nggak sih atau YouTube-nya atau IG-nya gitu, bisa nih di-sharingin nih ke teman-teman, bisa dikenalkan. IG pribadi gitu. atau IG organisasi? Pribadi boleh, IG ini juga boleh gitu. IG apa? Organisasi. Dari bidang lu. Organisasi. Prada ya. Kalau ya Prada.telu itu IG official akunnya panitia Ramadan untuk kegiatan-kegiatan, terus juga Di @apa namanya? @prada.telu. Oke. Dan itu setiap hari insya Allah update, dan konten-kontennya juga insya Allah akan terus menerus. Kakak sendiri yang editnya? Eh, Ada juga bagian. ada bagian juga, sebenarnya saya mengkoordinasi. Mantap. Ya. Iya. Terus kalau Alfat FF apa ininya? Alfat FTE. Ya kalau ini Alfat FIK juga ada, Alfat FIK, terus juga ada juga Alfat Telu yang keseluruhan gitu. Di banyak lah. Oke. Kalau sejauh ini kayak channel YouTube atau Spotify, biasanya kan anak-anak muda tuh Spotify ya. Spotify ada Ada juga. Alfat FIK Kayak podcast gitu ya. Gitu. Sama YouTube. Kalau YouTube tapi belum terlalu menyentuh sih. Oke. Oke, teman-teman, itu ya gitu. Jadi kalau misalkan mungkin ada nih mahasiswa Telkom yang pengen lebih kenal dekat gitu kan, bisa kepoin IG-nya gitu, atau mungkin barangkali yang mau masuk gitu kan kuliah ke sini gitu kan. Tell you bisa tuh gabung gitu sama teman-teman yang di sini yang insya Allah pada baik-baik, pada ramah, terus vibes-nya tuh benar-benar kerasa positif banget lah gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang nyari banget lingkungan gitu kan sekarang kan, karena apa ya, kalau di Stepin ya mungkin kalau teman-teman tahu, Stepin itu kan kayak MBTI, tahu MBTI. Nah, kayak MBTI dan lain-lain itu tuh kepribadian kita tuh ditentukan oleh lingkungan 80%. 80% gitu kan, bayangin. Iya gitu kan, makanya sangat lingkungan itu sangat menentukan kepribadian kita. Jadi diharapkannya teman-teman semua juga mampu menemukan lingkungan yang terbaik lah untuk bisa mengembangkan potensinya, tapi tidak keluar dari jalur-jalur syariat gitu kan, kayak gitu. Tetap kok, karena Islam nggak monoton ya, Ya, benar dong. kita masih bisa berkarya kan, Masih dong. Iyalah, gitu. Masih dong. Apalagi karya itu kan sebagai apa ya, bentuk ibadah mungkin ya bagi kita, kayak gitu. Kayak gitu teman-teman, saksikanlah nanti di video-video selanjutnya. Mungkin nanti suatu saat kita bisa berkolaborasi Amin. dalam program yang lain gitu kan, benar. untuk bisa ya sama-sama menyiarkan lah gitu ya kebaikan, dan insya Allah kan jadi amal jariah ya. jariah. Ketika kita nanti meninggal, video ini masih ada gitu, bisa ditonton banyak orang gitu kan. Iya. Apalagi sekarang kan media ya gitu, masih yang nontonnya nggak 1 orang 2 orang kayak gitu. Kayak gitu ya, mudah-mudahan. Terima kasih untuk sharing hari ini, Masya Allah. Obrolannya sangat berbagi insight yang positif banget gitu ya, daging banget. Mungkin untuk terakhir nih, semoga bukan terakhir ini ya, terakhir video ini nih, videonya ya gitu. Semoga nanti bisa ketemu lagi lah ya. Nah, untuk kesan, bukan kesan ya, atau mungkin kata-kata ya gitu, kata-kata sebagai penutupnya gitu kan, bisa nih, atau nasihat atau apalah gitu, quotes motivasi atau apalah gitu. Oke, kalau dari Bina sendiri itu kita harus banyak mencari ya. Kayak kalau misalnya kita mau ilmunya, berarti kita harus berusaha mencari ilmunya, baca tafsir atau apa, dibantu lingkungan, jangan putus asa gitu. Kita juga harus semangat. Jadi berusaha mencari lingkungan yang baik, insya Allah pasti dapat yang baik. Oke, Masya Allah. Sedikit ya, ini sedikit. Tadi sebetulnya kayak mencari ilmu, tafsir dan lain-lain, itu keren banget loh tantangannya. Karena kan kalau umum kan lumayan ya. Lumayan. Gitu. Apalagi, iya makanya pada hakikatnya ketika kita berdakwah di kampus yang umum sama kampus yang Islami, itu vibes pasti bakal beda banget. Tantangannya lebih besar banget. Makanya tadi harus diperkaya dari segi ilmu. Dari segi
apa pemahaman juga gitu, kayak gitu. Keren Aku mau sih. nambahin nih. Boleh, kalau boleh. buat bukunya mungkin bisa baca Sejaratul Ma'arif. Oh, oke. Terus kalau tafsirnya mungkin bisa tafsir Jalalain. Jalan gitu. lain, oke. Itu teman-teman referensi ya. Oke, keren. Nanti satu saat bisa lah ya sharingin gitu kan ya. Udah buku. Udah buku betul. Jadi programnya. Oke, kalau dari Kak Kansa sendiri, udah ya? Udah, oke. Oke, kalau dari aku sebenarnya mencoba ini sih kuatkan prinsip gitu. Karena sebagaimanapun lingkungan kita yang kita hadapi, kalau kita udah punya prinsip yang kuat, insya Allah itu kita menjalaninya dengan apa ya? Dengan Enjoy gitu. gitu. Karena tadi kita juga harus survive sendiri gitu. Kita juga harus bisa mengontrol diri sendiri. Kita juga jangan mudah terbawa arus karena ya tadi dakwah itu sulit. Jadi kita mencoba buat apa ya lebih Memudahkan ya. memudahkan lagi, menguatkan lagi lah gitu. Pokoknya semangat terus untuk teman-teman yang ingin berdakwah di kampus. Insya Allah pasti ada kemudahan yang diberikan. Masya Allah, iya ya. Itu ya prinsip gitu ya. Prinsip tuh kayak pohon yang akarnya kuat, Iya, benar. dia nggak mudah goyah gitu Dimanapun kan. Dimanapun anginnya sekencang apapun gitu Kalau ya. udah akarnya kuat, insya Allah. Betul, badai, halilintar dan lain-lain. Ya. Oke. Oke ya teman-teman, mungkin itu ya. Satu lagi deh, kan nanti teman-teman cuma di sini cuma 4 tahun ya, cuma 4 tahun ya. Sebagai penutup nih, jawaban terakhir. Nah, kira-kira nanti setelah lulus, apakah teman-teman akan terus berdakwah atau mencari lingkungan seperti apa dan lain-lain gitu? Kayak gimana? Kira-kira? Mungkin nanti di tempat kerjaan mungkin bakal ada nemu juga ya. Oke, Nanti berarti mencari kerjaan yang vibes-nya atau frekuensinya sama ya, satu frekuensi. gitu. Oke, kalau dari Kak Kansanya gimana? Ya insya Allah dan pengennya mau sampai akhir hayat juga ikut berdakwah ya. Insya Mungkin dengan tadi mencari, mungkin kalau udah di kerjaan bisa mencari lingkungan baru, komunitas baru yang memang sama-sama satu tujuan dalam dakwah, atau mungkin ya bisa menghidupkan juga teman-teman masjid di sini dengan mungkin bisa sharing knowledge dengan adik-adik yang lain gitu. Oke, Jadi, keren. apa? Iya. Terus berlanjut ya. Jangan sampai di kuliah. Tidak. Oke. Udah akhir-akhir. Oke. Kan nanti siapa tahu bisa lanjut S2 gitu kan. Amin. Ya Dengan Allah. menemukan lingkungan atau siapa tahu nanti bisa menciptakan komunitas yang di situ tuh banyak mahasiswa yang pengen hijrah. Kan kita nggak tahu ya ke depannya kayak gimana. Terutama kitanya dulu yang harus dikuatin Iya, kan. kitanya. Betul kan? Betul kan? Kita nggak tahu ini jadi founder apa, jadi owner apa gitu kan. Intinya kita gimana caranya kita menjadi seorang yang bermanfaat di lingkungan masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar mahasiswa, bukan hanya sekedar lingkungan kampus doang kayak gitu. Oke. Masya Allah. Sukses selalu. Sukses Pokoknya juga, Kak. ditunggu karya-karya hebatnya gitu kan, kebaikan-kebaikan dan kebermanfaatan untuk umat. Kayak gitu teman-teman, mungkin cukup sekian ya dari perjalanan video yang panjang ini gitu ya, 40 menit lebih. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil insight-nya dan bermanfaat lah video kali ini gitu ya. Mungkin tadi banyak penutupannya, ini penutupan. Oke, iya sekarang dari penutupan. Oke. Semangat ya teman-teman, dan mungkin saya tutup, saya Laini pamit undur diri, dan teman saya Bina. Kak Bina, Kansa, kami pamit undur diri di hadapan teman-teman semua. Bye bye. Assalamualaikum.